Drawing 16 besar Liga Champions telah digelar pada Senin kemarin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Undian tersebut telah menghasilkan beberapa partai yang sangat seru. Selain itu, tak kalah menarik juga beberapa match yang lain. Lantas, bagaimana melihat peta persaingan tim yang bertarung? Akankah ada kejutan? Juara bertahan Manchester City dan juara 14 kali Real Madrid melaju dengan rekor sempurna, sementara Bayern Munchen, Atletico Madrid, Inter dan Real Sociedad semuanya tetap tak terkalahkan. Borussia Dortmund juga membuktikan kemampuannya dengan secara mengejutkan memuncaki grup maut. Sementara Arsenal tampak serius saat kembali ke Liga Champions. Copenhagen versus Manchester City memberikan keuntungan bagi The Citizens tentunya. Tim asuhan Pep Guardiola berpeluang lolos ke 8 besar. City selalu mendapatkan lawan muda dalam 4 edisi terakhir Liga Champions. Dari head to head, ada 4 pertemuan, di mana Manchester City tidak terkalahkan dengan meraih hasil 2 kemenangan dan 2 kali imbang. Copenhagen melakukan comeback akhir yang menakjubkan untuk mengalahkan MU 4-3 setelahnya menahan imbang Bayern tanpa gol di Allianz Arena, dan kemudian mengamankan posisi kedua dengan kemenangan 1-0 atas Galatasaray. Mempunyai peluang besar untuk melangkah lebih jauh lagi. Namun mereka tidak akan rugi apapun setelah mencapai babak 16 besar untuk kedua kalinya dalam sejarah klub. RB Leipzig versus Real Madrid, pertandingan ulang yang terjadi pada fase grup tahun lalu. Keduanya pernah 2 kali bertemu dengan hasil masing-masing saling meraih kemenangan. Madrid kini berada di atas angin, dengan Bellingham yang menjadi top skor La Liga yang telah mengoleksi 13 gol dari 15 penampilannya. Walaupun Alaba kini sedang mengalami cedera, Leipzig yang selalu menggunakan gegenpressing untuk menaklukkan lawannya, kini mempunyai ujung tombak baru yaitu Opendal yang didukung pemain lincah Xavi Simons. PSG versus Real Sociedad. PSG pertama kalinya akan bersua dengan Real Sociedad. Mungkin Real Sociedad di La Liga mengalami inkonsisten, tetapi di Liga Champions mereka menjadi pemuncak klasmen yang belum mengalami kekalahan. Berbeda dengan PSG yang telah mengalami 2 kali kekalahan dan 2 kali hasil imbang dengan pemain bintang yang mereka miliki, hingga kini PSG tidak dapat mengatasi tekanan dengan baik. Lazio versus Bayern Munchen. Dari performa terkini keduanya, jelas ini menjadi laga yang berat dan sulit untuk Lazio. Mereka akan menghadapi raksasa Jerman, Bayern Munchen, yang memiliki mesin gol Harikan. Mengalahkan Atletico Madrid di puncak grup I secara mengejutkan terbukti melampaui Lazio yang dikalahkan 2-0 di Metropolitano pada Rabu malam. Namun, fakta bahwa tim Sarri lolos ke babak 16 besar sangatlah mengejutkan, mengingat performa domestik mereka musim ini sangat buruk. Lazio saat ini duduk di peringkat 11 Serie A. Dan sejujurnya, itu sungguh mengherankan bahwa Sarri yang masih kurang dihargai secara kriminal sejauh ini hanya mengambil sisi yang terbatas. Keputusan mengejutkan Milinkovic-Savic untuk pindah ke Arab Saudi selama musim panas merupakan sebuah pukulan telak. Lazio pernah 2 kali menghadapi Munchen, dan dari 2 laga itu, mereka mengalami kekalahan. PSV Eindhoven versus Borussia Dortmund. Kini wakil Jerman lainnya Dortmund yang akan ditantang wakil Belanda PSV yang belum pernah merasakan kekalahan di Liga. Laga yang layak dinantikan karena keduanya memiliki kualitas permainan yang seimbang. Dortmund berhasil menahan imbang PSG 1-1 di Signal Iduna Park, sebelum itu meraih posisi teratas dengan kemenangan fantastis 3-1 atas AC Milan di San Siro. Ini merupakan pencapaian yang benar-benar mengejutkan bagi tim yang memulai musim dengan kesedihan dari kegagalannya meraih gelar Bundesliga. Peter Bosz, pelatih PSV Eindhoven, klub yang hingga pekan ke-16 memuncaki klasemen Eredivisie, PSV tidak hanya memuncaki klasemen dengan tanpa kekalahan, tapi mereka bahkan menyapu 16 pertandingan dengan kemenangan. Bosz terinspirasi oleh Pep Guardiola. Dengan strateginya itu, PSV dibuatnya tim yang sangat perkasa di Liga Belanda. Lewat permainan menyerang, proaktif, dan atraktif,
PSV sudah mencetak 56 gol dalam 16 pertandingan di Eredivisie, menjadikan mereka tim dengan gol terbanyak di liga domestik. Kualitas materi pemain Dortmund bisa dikatakan lebih kuat jika dibandingkan PSV saat ini. Namun secara performa, PSV lebih menjanjikan. Dortmund di bawah Terzic kini performanya tak superior yang diharapkan. Inter Milan versus Atletico Madrid. Laga ini mungkin bisa dikatakan sebagai big match. Inter Milan yang tengah menanjak akan diuji oleh tim yang memiliki pengalaman di ajang ini. Atletico berhasil memuncaki grup tanpa kalah satu pertandingan pun. Perlu dicatat juga bahwa meski selalu mengandalkan bermain bertahan, mereka mencetak 17 gol dalam 6 pertandingan. Inter pun tampaknya masih memiliki ambisi untuk mengulangi kesuksesannya kembali berada di final Liga Champions seperti yang terjadi pada musim lalu. Kedua tim hanya pernah sekali berjumpa, dan dalam pertemuan tersebut, Atletico Madrid tampil sebagai pemenang, tepatnya di ajang Piala Super Eropa tahun 2010. Ketika itu, Atletico Madrid yang masih di bawah asuhan Flores menang 2-0 dan tampil sebagai juara. Napoli versus Barcelona. Dua tim yang memiliki idola yang sama, yaitu Diego Maradona. Legenda sepak bola Argentina ini pernah bermain di Barcelona dan Napoli. Dalam sejarahnya, ada 4 kali pertemuan. Barca tidak terkalahkan dari 4 laga tersebut dengan meraih 2 kemenangan dan 2 kali imbang. Barca sedang mengalami penurunan performa, apalagi kehilangan Gavi karena cedera, dan Xavi dengan Deco yang sedang tidak akur. Osimhen yang telah pulih dari cederanya kini mulai rajin mencetak gol. Mungkinkah Napoli mengulangi kesuksesannya seperti musim lalu yang mampu menembus 8 besar? Kali terakhir keduanya bertemu terjadi di ajang Europa League tahun 2021-22. Dari 2 pertemuan ketika itu, imbang 1-1 di kandang Camp Nou dan kemudian Barca menang 4-2 di laga tandang. Arsenal versus Porto. Sementara itu, wakil Inggris Arsenal akan ditantang wakil Portugal, FC Porto. Arsenal memiliki rapor yang cukup bagus menghadapi Porto, ada 6-2 dalam sejarah keduanya. Dari jumlah tersebut, Arsenal meraih 3 kemenangan, 1 kali imbang, dan mengalami 2 kekalahan. Sulit bagi Porto untuk menandingi Arsenal yang kini menjadi pemuncak klasemen Liga Inggris.